Nah sahabat Dimas, ini PVDF yang dipasang pada housing 20 inci big housing ya. Jadi ini big housing atau ultrafilter yang khusus digunakan untuk filter yang besar. Jadi filternya seperti ini yang sudah saya sediakan buat sahabat ya. Nah sahabat Dimas, ketika saya memperkenalkan suatu produk baru kepada sahabat, biasanya saya sudah mempelajarinya kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan. Setelah saya pahami betul produk ini dengan baik, saya akan menjelaskan kepada sahabat dengan jelas dan gamblang tanpa ragu-ragu. Sekarang kita unboxing filter PVDF ini. Jadi ini masih dalam keadaan tersegel ya, baru juga terkirim ini. Nah ultrafilter PVDF ini, jadi sahabat tidak boleh terkecoh. Yang namanya ultrafilter itu ada 3 bahan pokok yang digunakan. Yang pertama, biasanya di kelompok awal itu mereka menggunakan bahan yang namanya HDPE ya. Setelah menggunakan bahan HDPE, kemudian berkembang lagi menggunakan bahan PVC, walaupun masih sama-sama polivinil karbonat, tetapi bahan itu berbeda, jadi lebih strong, makin kuat seperti itu. Tapi sekarang itu lebih rapat dan lebih kuat ketika ultrafilter ini menggunakan bahan dari PVDF. Saya akan buka bungkusnya. Nah sahabat Dimas, ini adalah ultrafilter yang kita gunakan untuk housing 20 in, tetapi untuk big housing. Kapasitasnya adalah 3000 liter per jam. Jadi kapasitas dari PVDF ini adalah 3000 liter per jam. Jadi dia memiliki cangkang seperti ini, dan cangkangnya ini sangat kuat. Seperti yang saya sering katakan kepada sahabat, bahwa Dimas selalu memperkenalkan produk yang premium atau produk yang sangat kuat ya. Ini cangkangnya sangat keras, bahkan saya tekan tidak bisa. Ini kuat sekali bagian bawahnya. Ini bagian bawahnya. Kemudian ada skat bagian tengahnya yang bisa kita buka juga untuk ketika kita melakukan pencucian. Ini cangkang keduanya ya. Jadi ini cangkang keduanya. PVDF-nya letaknya ada di sini ya sahabat. Jadi letaknya di sini. Kalau misalnya PVDF kita ini rusak, kita tidak perlu membeli cangkangnya lagi, tetapi kita cukup bisa menggantinya hanya ininya saja ya. Lihat formatnya sama, bentuknya sama seperti ini. Jadi yang kita beli hanya refillnya saja. Nah PVDF ini sangatlah kuat ya. Ini ya, ini tarinya sangat kuat seperti ini. Nah PVDF ini adalah untuk big housing 20 in dengan kapasitas 3000 liter per jam. Sahabat biasanya bertanya-tanya atau sering chat, ini harganya berapa? Jadi ini harganya 1.350 atau 1.350. Untuk pertama ini saya hanya punya dua buah. Yang satu saya pakai buat demo ini, dan yang satunya lagi belum saya buka ya, masih di sini. Jadi kita bisa lebih sederhana, atau jika sahabat sudah memiliki housing 20 in atau big housing 20 in, PVDF ini tepat sekali, atau ultrafilter ini tepat sekali digunakan pada housingnya. Jadi cara memasangnya, saya akan pasang ini kembali. Ini cangkangnya ya. Nah memasangnya seperti ini saja.
kemudian ini bagian tengahnya ya, bagian tengahnya akan saya pasang seperti ini. Jadi kalau kotor kita bisa mencucinya dengan cara membuka penutup ini. Di sini ada snap, ada bagian snap untuk mengunci ya. Nah, ini bagian bawah penutup. Jadi ini saya masukkan ke bagian bawah. Nah, sahabat, di sini bagian bawah pun ada snapnya, ada pengancingnya. Jadi kalau mau mengancing cukup diputar seperti ini dan ultrafilter kita sudah kembali seperti sedia kala. Ultrafilter ini berbahan PVDF, bukan berbahan HPDE atau berbahan PVC. Jadi dia lebih kuat atau lebih strong talinya karena dilengkapi dengan linen, juga dilengkapi dengan bahan PVDF yang kuat dan tahan putus. Nah, bersamaan dengan datangnya barang ini, saya akan membukanya ya. Saya akan membuka ini big housingnya. Jadi big housing ini lengkap, sudah dilengkapi dengan bracket. Nah, saya buka saja langsung. Jadi biasanya kalau kita beli big housing seperti ini, kita punya pilihan itu sederhana. Apakah di bagian dalamnya ini berisi cartridge atau di bagian dalamnya ini isinya karbon, tergantung pilihan kita. Jadi ini bisa saya keluarkan seperti ini ya. Ini kita tidak pakai, jadi karena kita akan pakai housingnya ini saja. Saya keluarkan, perlengkapan kunci dan lain-lain ada di dalam dos. Nah sahabat, ini adalah big housing. Big housing ini karena dia namanya big, pasti ininya lebih besar ya. Dan lubang ini 1 in. Ini 1 in, ini juga 1 in. Kalau sahabat beli housingnya ini saja dari saya, ini saya menawarkan buat sahabat untuk merek Blue ini harganya 750.000. Sudah lengkap dengan 1 buah cartridge filter ya. Nah, cartridge PVDF ini ya, ini masangnya di dalam sini sahabat ya. Jadi di bagian bawah ini sudah ada karet, bagian bawah ini tempat air masuk, tetapi di bagian atas sudah ada karetnya. Kemudian ini akan saya masukkan di dalam big housing seperti ini. Nah, ya, jadi kita bisa, jangan lupa di sini ada karetnya, kita pasang sealnya dulu di bagian atas, sealnya, kemudian kita tutup, ya, seperti ini. Nah, sahabat Kedimas, jika sahabat sudah memiliki housing seperti ini, terus kemudian tidak terpakai, kan sayang ya. Jadi ada baiknya dimanfaatkan untuk mengisi PVDF atau ultrafilter yang berbahan PVDF. Jadi saya hanya punya 2 buah, dan untuk harga pertama ini saya tawarkan buat sahabat itu dengan harga 1.350.000. Monggo disimak. Jadi ini adalah PVDF yang kuat. Sahabat, ketika saya menghubungi pabrik ya, kemudian saya selain terhubung dengan pabrik yang lama dari Infini, sekarang saya terhubung juga dengan pabrik di Shanghai. Nah, ketika saya konsultasikan tentang PVDF yang kecil ini ya, PVDF yang kecil ini, PVDF yang kecil ini terpasang pada housing 10 in. Kemudian saya memesan khusus untuk yang housing kecil tetapi 20 in. Mereka katakan seperti ini. Ini tidak bisa diisi dengan volume yang melebihi permukaannya. Jadi sahabat harus paham bahwa permukaan dari filter 10 in ya, itu diameternya hanya 2,5 in. Jadi kalau kita ukur dengan mistar ini, garis tengahnya ini hanya 2,5 in. Karena hanya 2,5 in, kemampuan
filter ini ya, filter ini kemampuannya itu tidak cukup untuk memenuhi volume dari bagian housing yang 20 in, karena housing 20 in dan housing 10 in yang umum ada di pasar itu kan kurusnya sama, jadi tidak bisa. Namun yang istimewa adalah PVDF ini bisa masuk di housing 10 in maupun housing 20 in. Itu disebabkan karena dia punya topi, dia punya kepala ini yang masuk di dalam lubang housingnya. Dan sahabat, PVDF dari Ken Dimas ini kuat ya, talinya ini betul-betul kuat, jadi dia tidak mudah putus ketika dicuci ya. Nah, jadi PVDF Ken Dimas ini kuat, jadi tidak usah khawatir, karena saya selalu berusaha untuk berhubungan dengan pabrik yang menyediakan peralatan atau filter air dengan kualitas premium. Artinya pabrik harus sepaham dengan saya bahwa persoalan harga itu nomor 2, tapi kepuasan pelanggan itu harus diutamakan. Antara yang kualitas rendah dengan yang kualitas premium bedanya tidak banyak ya, bedanya sedikit. Misalnya tipe 2000 mungkin selisihnya hanya 100.000, tetapi penggunaannya, kecepatannya aliran itu sesuai atau tidak ya. Seperti banyak yang menelpon saya atau chatting ke saya mengatakan bahwa Pak, saya beli yang seperti Bapak punya kayak gitu, itu 2000 LPH tapi mengalirnya ternyata hanya 700 liter per jam. Nah, jadi ini walaupun dia kecil, permukaannya bidang ini hanya 2,5 inci atau 7,5 cm, tetapi dia punya kemampuan aliran benar-benar real 800 liter per menit ya sahabat. Jadi kalau sahabat ada yang chatting bilang, Pak coba dimasukkan di housing, saya coba ambil housingnya dulu. Nah sahabat, ini yang saya pakai buat demo yang lalu. Jadi untuk air minum di bagian belakang ini kita isi cartridge filter biasa, yang di bagian ini kita isi dengan PVDF. Di bagian kepala kita pasangi karbon, kita bisa beli karbon biasa untuk di dalam sini, dan yang ini kita isi dengan PVDF. Jadi kenapa PVDF ini cocok atau bisa masuk di housing apapun, itu disebabkan karena PVDF itu masuk di dalam lubangnya ini ya, khusus yang ini. Jadi housing 20 inci atau housing 10 inci itu sama lubang tengahnya ini. Jadi ini moncongnya ini bisa masuk di sini. Nah, oh ya, saya lupa kasih tahu. Di sini ada karet ya. Ada karet yang mencegah kebocoran. Jadi ini saya bisa masukkan di sini. Nah, seperti ini sahabat ya. Jadi walaupun housing yang sahabat miliki itu 20 in atau 10 in, PVDF ini bisa masuk. Nah, jadi kalau misalnya sahabat punya rumah makan ya, atau di rumah banyak anggota terlalu banyak, harus merebus air dengan susah payah, ini sudah solusi paling baik. Jadi air keran masuknya lewat di sini ya. Nah, sudah jadi seperti ini sahabat ya. Jadi kita bisa minum dari air yang keluar dari karbon ini. Jadi lebih sudah makin simpel. Nah, ada juga yang bertanya sama saya begini, Pak, itu tidak pakai ultraviolet, apakah sudah aman? Jadi begini, pabrik memberitahu kepada saya bahwa PVDF yang benar-benar PVDF, ultrafilter PVDF dengan kerapatan 1/100 mikron, itu bakteri sudah tidak lewat. Nah, kenapa kita harus menggunakan ultraviolet? Kalau kita gunakan mesin ini atau perangkat ini untuk kebutuhan umum ya, untuk kebutuhan umum, misalnya kita pasang di sekolahan atau kita pasang di fasilitas umum. Nah, itu wajib kita menggunakan ultraviolet karena itu sudah ditentukan di dalam Permenkes ya.
Permenkes sudah menentukannya bahwa sesudah ini untuk kepentingan umum harus menggunakan ultraviolet. Tetapi kalau untuk kepentingan pribadi, tidak terekspos, tidak memberikan kontribusi kepada orang banyak, kita dapat menggunakan dengan cara sederhana seperti ini. Ya, sahabat ya, jadi saya lepas lagi ini PVDF-nya. Nah, PVDF kecil ini alirannya adalah 800 liter per menit. Punya Kendimas ya. Kalau ada di tempat lain yang sahabat beli tidak cocok dengan jumlah itu di luar produk saya. Jadi yang saya tawarkan semua premium quality dengan kerapatan real 0,01 atau 1/100 mikron. Mungkin beli housing sendiri, beli cartridge sendiri, kemudian tinggal menyambungnya seperti ini. Saya sudah membuatkan contoh seperti ini. Jadi saya memberikan edukasi supaya semua sahabat bisa menikmati fasilitas yang murah di rumah. Nah, sekarang kita kembali ke yang besar. Kalau kita bermimpi-mimpi ingin punya depot air minum misalnya, kita ingin punya depot air minum tetapi uang kita terbatas, kita bisa menggunakan big housing seperti begini 3 buah. Yang pertama isinya cartridge seperti ini ya. Big housing ini aman sebab ketebalannya ini beda. Kalau kita bandingkan dengan filter biasa, ketebalannya itu jauh sekali ya. Sahabat bisa lihat. Jauh kan? Jadi big housing ini aman untuk penggunaan air dari sumur langsung masuk ke sini. Setelah big housing pertama menggunakan ini, kemudian di bagian kedua kita gunakan CTO tetapi big housing juga. Begini. Kemudian ya, jadi big housingnya urutannya begini. Urutannya big housing yang pertama isinya ini, big housing kedua isinya PVDF ini ya. PVDF ini saya buka lagi dulu supaya yang baru datang bisa melihat. Nah, seperti ini ya. Ini kapasitasnya 3000 liter 3000 liter per jam. Keduanya ini, jadi saya kasih telanjang saja ya, supaya sahabat tahu maksud saya. Nah, urutannya seperti ini. Ini kepalanya topinya ini saya simpan. Nah, begini saja. Kemudian di belakangnya sini satu lagi kita gunakan CTO. Setelah CTO baru lampu ultraviolet. Itu kita sudah punya depot sendiri ya. Kita sudah punya usaha air minum sendiri, walaupun yang kita layani hanya 1 RT. Perhitungannya sangat sederhana. Kalau 1 hari saja kita bisa menjual, tidak usah bermimpi-mimpi ya, kita bisa menjual 5 galon lah 1 hari kepada tetangga kita. Itu sudah memberikan kita bisa membeli beras 1 kilo dan membeli sayur. Atau kalau lauknya sederhana itu sudah bisa dipakai makan dengan tempe, dengan sambal misalnya gitu. Jadi kita membuat peluang untuk bisnis sendiri di rumah, tetapi kita tidak mengorbankan orang lain dengan resikonya. Jadi ini sudah cukup sederhana. Kalau housing dengan cartridge filter seperti ini itu harganya 750.000. Kalau isinya CTO, itu CTO-nya harganya 180.000. Jadi kurang lebih untuk CTO dengan housingnya lengkap itu 950.000. Kemudian ada PVDF 1.300.000 kapasitas 3.000 liter, dan ada lagi ultraviolet, bisa gunakan ultraviolet yang murah, misalnya seperti punyanya Kendimas itu harganya 450.000. Itu rincian biaya untuk membuat satu depot air minum. Kalau kita bermimpi-mimpi misalnya, oh etalase harus begini, etalase harus begitu, itu nanti dulu. Kita pikirkan itu belakangan. Kita bisa menggunakan lemari makan misalnya, atau kita bisa membuat desain dari kayu, ya dari kayu juga bagus. Misalnya seperti ada teman di saya lupa nama tempatnya di Kalimantan, tapi itu cukup jauh. Dia menggunakan
etalase pengisiannya itu dari kayu dan sangat cantik, jadi mirip-mirip buffet begitu ya, tetapi sangat cantik. Kemudian di Malang itu juga saya ada melihat depot air minum, tetapi etalasenya dibuat dari bambu dan itu juga cantik ya. Jadi etalase tidak harus terbuat dari besi, dari aluminium, dari stainless ya, tidak harus. Yang penting itu dia ada bingkainya, ada tempat untuk mengisi galon. Kalau sahabat tidak memahami kelistrikan, bisa pakai stop kran ya, bisa menggunakan stop kran seperti ini. Jadi tidak perlu harus listrik, yang penting menggunakan pompa otomatis. Jadi langsung saja begini. Nah, kalau satu hari kita bisa menjual 5 galon saja atau 4 galon saja, kita sudah bisa beli beras 1 liter setiap hari. Kalau kita bisa menjual 5 galon, kita sudah bisa beli tahu tempe sama sambal, sudah bisa makan. Jadi kita memiliki usaha kecil di rumah, kita memiliki gerak sedikit di rumah, tetapi bisa memberikan manfaat ya. Nah, sahabat Genimas, ini perkenalan saya terhadap PVDF dengan big hosing yang kapasitasnya 3000 liter per jam. Jadi karena saya belum berani untuk menyediakan banyak, saya harus menunggu respon dari sahabat. Jadi saya hanya punya 2 ini saja. Untuk kita bisa menggunakannya untuk bisnis boleh, untuk kafe, untuk rumah makan, untuk proyek di bangunan ya, itu juga bisnis yang bagus. Jadi kalau mau cerita-cerita tentang proyek, ada bangunan ya sahabat ya, ada proyek, ada bangunan. Kalau sahabat menggunakan sistem seperti ini saja, kita sudah bisa menyewakan alat ini untuk minum para tukang, sudah bisa. Jadi sederhana seperti ini, kerannya nanti tukang minum sepuasnya, kita pasang PVDF, kita punya kewajiban setiap 3 hari sekali kita cuci ininya, kita cuci filternya atau kita ganti. Yang jelas kita jaga kebersihan dan kualitas dari kita punya PVDF, juga dari kita punya cartridge filter ya sahabatnya. Jadi bentuk lain dari bisnis air bukan hanya diisi di galon, tetapi kita bisa menyewakan ini. Misalnya di tempat industri rumahan yang karyawannya banyak, seperti misalnya tukang batu, misalnya tukang cetak batu, itu mereka minumnya bukan main banyaknya. Kalau mereka membeli air galon misalnya satu hari, mereka mengeluarkan uang 2 galon satu hari, berarti 14.000. Kalau sahabat tawarkan ini, Pak, ini saya sewakan satu hari 10.000, tapi Bapak bisa minum sepuasnya gitu. Yang penting jangan dipakai buat mandi. Itu sudah memberi kehidupan ya, sudah bisa memberikan kita kehidupan. Sahabat punya 1, punya 2, punya 3, ada di setiap tempat usaha bisnis kecil yang karyawannya banyak, atau retail dimanapun, di toko bangunan atau di tempat-tempat yang pekerjanya banyak, sahabat bisa menyewakan ini. Keuntungan dari penyewaan ini adalah si pemilik atau pengguna dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk merawat sistemnya, karena mesin ini ya, mesin PVDF ini, ada yang tanya, Pak, pompanya besar apa tidak? Kalau di toko misalnya kita menyewakan ini di toko perangkat ini, kemudian tandonya sudah tinggi sekali, kita tidak butuh pompa air ya, karena kalau PVDF ini dipompa dengan pompa air yang besar malah tidak ngalir ya. Saya kasih tahu kenapa dia tidak, dia kalau dipompa dengan pompa besar, kenapa dia tidak mengalir. Saya kasih tahu ini rahasianya ya. Nah, sahabat Genimas, tali PVDF ini dia hanya berbentuk tubing ya. Jadi cup itu artinya pipa yang berlubang. Nah, saya ada punya contoh sebentar. Nah, sahabat Genimas, ini selang ya. Ini kita sebut cup, atau ini kalau tulisannya tuh tube ya. Jadi di tengahnya ini lubang. Jadi di tengahnya ini lubang. Saya ambil. Nah, saya beritahu
Kenapa PVDF kalau dipompa dengan pompa besar itu dia tersumbat, malah tidak mengalir? Itu karena begini. PVDF itu bekerja dengan istimewa, air masuk dari bagian luar ini dan akan keluar lewat ujungnya ini, lewat lubang yang ada di sini. Kalau sahabat pompa dengan pompa yang besar, ya, ditekan dengan pompa yang besar, cubing ini karena saking lemasnya dia akan kempes, ya. Tunggu. Nah, ini cubing ini kalau ditekan dengan pompa keras, dia akan gepeng, airnya malah tidak keluar. Jadi sebenarnya PVDF itu lubang keluar melalui lubang-lubang dari cubing ini, ya, ada lubangnya di sini. Nah, kalau yang besar, saya tunjukkan buat sahabat. Nah, jadi ini kalau ini kan kelihatan lubangnya nih. Nah, jadi dia keluarnya lewat lubang-lubang kecil ini, ya, lewat pori-pori ini. Nah, jadi kalau ditekan dengan pompa air, tali PVDF ini akan gepeng gini, akan cemet. Karena gepeng, air tidak bisa masuk ke dalam pori-pori dari PVDF ini. Jadi kalau menggunakan PVDF dari manapun sahabat beli, ya, jangan digunakan dengan pompa yang melebihi batas ukurannya. Misalnya sahabat menggunakan filter PVDF yang ini kapasitas 6.000 liter, jadi sahabat bisa bagi 6.000 dibagi 60 menit. Berarti kita harus menggunakan pompa yang biasa-biasa saja, maksimal 40 liter per menit. Jadi kita bisa menggunakan ini secara normal. Tetapi kalau mesin ini sampai gunakan pompa, kalau sahabat gunakan pompa RO, tidak ngalir, ya, langsung mampet dia, tidak bergerak sama sekali. Itu yang harus sahabat pahami. Nah, sahabat Dimas, saya selalu berusaha untuk mengedukasi semua sahabat supaya tahu dengan baik, tahu dengan benar, sehingga kalau sudah belajar dari saya, kemudian sahabat menjelaskan kepada orang lain, pasti akan benar. Tetapi kalau saya sengaja membuat sahabat terpeleset atau membuat sahabat gelap, misalnya sahabat menjelaskan kepada orang lain, itu yang dosa saya, ya. Jadi saya tidak ingin menjebak sahabat atau pemirsa saya jatuh ke tempat yang salah. Jadi saya selalu berusaha untuk mengajarkan hal yang benar, ya. Nah, yang paling serius adalah, Pak, kalau yang 1000 ini bisa dipakai untuk depot air minum, yang 800 ini bisa, yang penting dimasukkan dulu ke tempat penampungan. Tetapi kalau diisi langsung ke dalam melalui etalase pengisian, ini dimasukkan di dalam salah satu hosting dari etalase pengisian, volumenya kurang, ya, karena ini hanya 800 liter per menit, tapi efisien sekitar 500 atau 400 liter. Kita mengisi galon 2 bersamaan, lama baru penuh, mungkin sekitar 5 menit baru penuh. Sementara kita punya kecepatan ultraviolet itu 12 GPM atau 12 galon per menit. Jadi tidak seimbang antara filter yang kecil ini. Filter kecil ini kalau ingin digunakan untuk kepentingan depot air minum, filter ini harus digunakan air untuk menuju ke toren pengisian atau toren bahan air minum jadi yang mau dijual ke depot air minum, ya, ini bisa digunakan. Tetapi kalau langsung masukkan pompa di sini tidak bisa. Demikian pun untuk rumah. Kalau untuk rumah ini paling cocok hanya untuk masak dan minum. Kalau untuk cuci pakaian jadi kurang, karena kecepatan air untuk mesin cuci lebih cepat. Mesin cuci itu 1 liter 10 menit 100 liter. Jadi filter ini terlalu kecil. Jadi paling pas ini hanya untuk air minum dan air masak, ya. Kalau mau beli 2-3 oke, kamar mandi 1, dapur 1, tempat cuci pakaian 1, itu baru bisa. Tetapi kalau dipakai untuk kebutuhan bisnis, ini sangat berisiko, ya, sahabat. Baik, tadi saya berusaha untuk memperkenalkan produk baru dengan
big hosing yang kapasitasnya 3000 liter. Hanya 2 saja yang ada sekarang. Sekian informasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas. Dibayo, dibayo. Ebu kurita mama.